Jadi pada sore hari ini sebelumnya perkenalkan dulu kali ya biar kita saling kenal juga nih. Jadi sebelumnya kenalkan aku Rizky Adinan Adani, biasa dipanggil Kia. Nah, kalau untuk sesi webinar kali ini aku ditemani sama Mas Imam, itu nanti akan jadi fasilitator kita yang akan memberikan kita tips and trick tentang LND. Nah, untuk kenal lebih jauhnya nanti dulu ya Mas, belakangan dulu. Jadi untuk aku memperkenalkan dulu siapa sih Fresh Mind, boleh kali ya? Jadi selamat datang di Next Gen Talent Hub, di mana Next Gen Talent Hub adalah salah satu bisnis unit yang masih fresh banget nih di Fresh Mind. Sebenarnya udah di tahun lalu sih, cuman di tahun ini akan lebih fresh kali ya. Lanjut untuk kita kenalan siapa sih Fresh Mind. Mungkin banyak nih teman-teman yang sering ikutin webinar dari Fresh Mind atau mungkin udah pernah ikutan public trainingnya ya. Nah, aku izin kenalan sedikit tentang Fresh Mind. Jadi Fresh Mind adalah sebuah konsultan, lebih tepatnya atau lebih mudahnya itu konsultan SDM atau konsultan HR yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, fokus Freshmind itu untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik untuk level strategik hingga operational execution, sehingga kita bisa mendukung implementasi yang berkelanjutan dengan proses monitoring berbasis data driven. Nah, seperti yang aku bilang, untuk tahun ini Freshman lebih fresh lagi karena kami menghadirkan solusi terbaik. Jadi Freshman hadir dengan 5 kategori bisnis unit yang dapat menjawab kebutuhan organisasi Anda nih. Apa aja sih 5 bisnis unitnya itu? Nah, salah satunya itu yaitu Next Gen Talent Hub, dan yang kedua ada Digital Content, ketiga ada Acceleration, keempat ada CSR juga nih. Jadi teman-teman yang berkecimpung di bidang-bidang sosial, kita juga nih sekarang punya bisnis unitnya. Nah, yang kelima dan yang tiap tahun rutin kita jalani adalah consulting service. Nah, seperti yang tadi udah aku spill tipis-tipis, jadi untuk hari ini atau sore ini kita akan mengadakan sesi webinar, kita akan belajar banyak tentang roadmap karir L&D. Nah, mungkin di sini teman-teman juga banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Jadi ini aku rasa sangat cocok banget nih untuk teman-teman ikuti sampai akhir. Tak kenal maka tak sayang. Tadi kan udah kenalan ya sama aku. Kalau yang masih ingat nama aku siapa, boleh tulis di kolom chat ya. Nama panggilannya tapi jangan nama lengkapnya. Oke, di sini ada fasilitator kita yang kece abis. Lihat dari fotonya udah megang mic terus kan? Ya, ini ada Mas Imam Al-Azhari. Dia seorang dari dunia pendidikan, lulus di dunia pendidikan dan melanjutkan dan berkarir di yang nggak jauh-jauh dengan pendidikan. Jadi aku rasa ilmunya itu udah banyak banget nih teman-teman. Kalau kalian dan teman-teman lihat ini udah banyak proyek kolaborasi dengan BUMN, dengan pemerintahan yang wow banget gak sih? Kita ngeliat ini aja kayak, ih gila keren banget nih udah kerja sama BUMN gitu. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita langsung panggil aja kali ya kepada Mas Imam Al-Azhari. Sampai keceplosan salah mulu. Mas Imam, halo Ya, Mas, apa kabar halo Mas? Kia, halo teman-teman. Thank you udah ngundang aku di sekian kalinya diundang untuk ngisi kegiatan Fresh Mind. Thank you. Dan ini bisa langsung aku mulai, Kia. Nah, oke, teman-teman, selamat datang di acara Next Gen Talent Hub. Tadi udah diceritain oleh Kia siapa penyelenggaranya dan juga apa kegiatannya. Makanya mungkin aku akan kenalan dulu tadi. Singkat kenalan dari Kia. Dari awalnya aku lulusan teknologi pendidikan dari UNJ, teman-teman. Kemudian setelah berkecimpung di beberapa perusahaan, akhirnya aku menjadi Learning and Development Specialist di Freshman Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin juga sudah berkecimpung juga di dunia L&D di awal atau mungkin juga lebih senior dari saya. Nah, mungkin ada yang membedakan dari saya dan teman-teman di sektor-sektor lain mungkin ya. Terkhusus karena saya bekerja di konsultan SDM, makanya
saya ini bekerjanya di Learning and Development Specialist di internal Freshman sendiri dan juga eksternal mengerjakan berbagai project terkait dengan L&D. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini saya akan share mungkin beberapa hal gitu ya. Nah, beberapa kompetensi yang saya miliki terkait dengan digital learning, kemudian pengembangan LMS, instructional design, dan juga plusnya saya juga social management spesialis. Kemudian terkait dengan proyek kolaborasi, jadi karena tadi saya sampaikan di Freshman tidak hanya L&D di internal, kita juga mengerjakan L&D di eksternal di berbagai proyek perusahaan. Makanya ada beberapa sektor mungkin yang menarik, mungkin akan saya ceritakan gitu ya. Jadi beberapa klien Freshman memang ada yang dari sektor BUMN, kemudian perbankan, dan juga sektor pemerintah, atau mungkin bahkan startup, atau mungkin family business gitu ya. Nah, nanti seperti apa L&D itu di luar sana, atau mungkin teman-teman yang penasaran dengan bidang L&D, nah saya bisa cerita sedikit banyak gitu ya. Oke, nextnya, nah mungkin teman-teman yang masih awal, mungkin belum tahu L&D itu apa, mungkin aku akan cerita. Nah, mungkin di sini ceritanya mungkin lebih dirasa ringan gitu ya. Aku ngemasnya agak ringan. Nah, pertama mungkin teman-teman bisa bayangkan teman-teman punya warung, dan warung ini teman-teman sendiri yang mengerjakan. Jadi dari memasaknya, kemudian melayani pelanggan, kemudian juga mencuci piringnya. Jadi teman-teman sendiri. Nah, waktu berkala, jadi perusahaan atau warung teman-teman ini mulai jalan gitu ya, banyak yang hadir, kemudian teman-teman kewalahan. Akhirnya merekrut karyawan. Nah, karyawannya ini kalau era sekarang Gen Z gitu ya, Gen Z ini direkrut kemudian membantu teman-teman. Nah, ketika pertama kali merekrut teman-teman, karyawan ini belum tahu resep yang teman-teman gunakan. Kemudian juga tidak tahu cara melayani pembeli secara standar teman-teman melayani sebelumnya gitu ya. Memang sudah bisa memasak, cuman memasak sesuai resep yang teman-teman punya itu belum bisa. Makanya apa yang dilakukan oleh teman-teman? Pertama, nah teman-teman akan mengajarinya cara memasaknya dari awal sampai akhir. Kemudian juga karena mungkin tidak bisa mendampinginya setiap hari, teman-teman merekod video teman-teman memasak, kemudian biar dia tonton setiap dia ingin berlatih gitu ya. Kemudian teman-teman juga mengajari cara melayani pembeli, bahkan cara prakteknya gitu ya, di warung diajarin bagaimana step by stepnya. Oke, nah akhirnya singkat cerita si karyawan ini bisa bekerja dengan baik sesuai standar teman-teman, dan akhirnya seperti apa warungnya? Nah, akhirnya warungnya ramai karena tadi teman-teman hanya sendiri, kewalahan, kemudian ada yang membantu, karyawannya bisa, akhirnya warungnya ramai gitu ya, warungnya bisa dilayani dengan berbagai banyak orang. Nah, singkat cerita, ini adalah cerita mirip dengan L&D di berbagai perusahaan. Jadi intinya L&D itu adalah sebuah perusahaan yang bertugas, jadi L&D itu adalah bagaimana teman-teman memastikan karyawan untuk bisa bekerja dengan baik, berkembang, dan membantu bisnis perusahaan untuk tumbuh lebih besar gitu ya. Jadi kalau dilihat dari cerita tadi, gimana kita memastikan bahwa karyawan baru atau mungkin karyawan lama untuk bisa sesuai dengan standar warung teman-teman, kemudian warungnya bisa jadi meriah atau mungkin banyak pelanggan. Nah, itu adalah mencapai bisnis seperti itu ya. Jadi bagaimana berimpactnya bidang L&D ini terhadap pengembangan SDM di perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin cerita yang aku kemas agak ringan gitu ya, mungkin teman-teman yang masih awam. Nah, kalau beda lagi dengan teman-teman yang mungkin udah bekerja di bidang L&D, mungkin udah tahu kompleksitasnya, jadi tidak hanya satu atau dua orang yang dikembangkan, tapi berbagai ribuan karyawan. Nah, itu challenging-nya di bidang L&D gitu. Oke, lalu peran utamanya L&D itu apa aja? Oke, nah ini ya teman-teman, tadi kalau kita lihat secara singkat cerita definisinya L&D. Lalu peran utamanya kalau di perusahaan yang corporate itu seperti apa? Pertama itu tentu saja menganalisis kebutuhan pelatihannya. Jadi tadi ya si karyawan baru itu
kita tahu dia bisa atau tidak bisa memasak seperti apa, tentu perlu dianalisis dia sebenarnya bisa masak apa, kemudian juga yang biasa dia masak pecel lele itu seperti apa, kemudian kita baru mendapatkan informasi bahwa dia tidak bisa apa, sehingga kita bisa nanti kalau mau melatih itu kita udah punya data. Nah, setelah kita punya data terkait dengan karyawan itu tadi tidak bisa apa aja dan mungkin yang harus kita kembangkan apa, selanjutnya adalah mendesain program pelatihannya. Jadi kalau teman-teman tadi kan aku juga cerita bahwa dia merecord cara memasaknya, kemudian juga melatih bagaimana dia harus melayani pelanggan, itu adalah salah satu cara atau desain programnya. Lalu implementasinya tadi ketika mengajarinya, kemudian videonya sudah jadi, kemudian ditonton, itu adalah implementasi programnya. Nah, ketika di perusahaan kita juga akan memonitor dan juga mengevaluasi program yang sudah diselenggarakan. Karena kalau di perusahaan itu kan bagaimana melatih karyawan itu membutuhkan investasi atau biaya yang besar ya, bahkan sampai ratusan juta, miliaran untuk mengembangkan SDM yang mungkin karyawannya cukup banyak. Makanya perlu dievaluasi dan dimonitor bahwa program ini dipastikan benar-benar berimpact atau tercapai tujuan secara bisnisnya. Mengukur dampak terhadap organisasi ini tadi lanjutan dari memonitor apakah kualitas programnya sudah bagus atau enggak, sehingga dilihat investasinya ini sesuai atau tidak. Ketika tidak ya tentu saja harus dievaluasi kembali. Kalau tercapai tentu kita akan melihat bagaimana tercapainya berapa persen, atau mungkin kalau di bahasa di kita itu berapa return on learning investment-nya gitu ya. Kemudian manajemen sistem pembelajaran. Nah, kalau di perusahaan itu sistem pembelajarannya cukup kompleks, mungkin ada yang menggunakan LMS, mungkin teman-teman familiar. Yang belum familiar mungkin kalau yang mahasiswa di kampus itu biasanya ada sistem pembelajaran online-nya ya, atau e-learning-nya ya. Ini itu adalah salah satu sistem pembelajarannya. Itu untuk yang bentuknya digital. Kemudian juga ada sistem pembelajaran lain yang mungkin dirancang berbagai variasi. Kemudian bagaimana kita memastikan karyawan itu selalu produktif dalam kinerjanya tadi ya. Jadi selain kita melatih, juga memastikan bagaimana produktivitas kinerjanya itu selalu bagus gitu. Kemudian meningkatkan retensi karyawan. Jadi bagaimana karyawan-karyawan yang sudah bekerja lama atau mungkin senior atau mungkin yang sudah dilatih ini tidak mempertahankan, bagaimana karyawan itu tetap stay untuk membantu kita di perusahaan, itu adalah meningkatkan retensi karyawan. Nah, itu sekilas tentang peran utama learning and development ya teman-teman. Oke, lalu tren dan tantangan L&D di 2025 itu seperti apa? Oke, sebentar saya ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi tren dan tantangan learning and development di 2025 sebenarnya banyak sekali ya trennya. Tetapi aku rangkum aja beberapa hal yang mungkin kita sering temui di freshman gitu ya, di beberapa klien, kemudian juga aku riset beberapa artikel. Trennya ada 6 ini kurang lebih. Pertama ada personalized learning, gamification, kemudian AI dan analitik data, kemudian soft skill, micro learning, dan pembelajaran hybrid yang fleksibel. Nah, ini detailnya akan aku jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Personalized learning itu adalah metode pembelajaran yang materi dan strategi pembelajarannya, metodenya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Karena setiap individu itu unik dan juga cara belajarnya itu berbeda-beda. Nah, teman-teman mungkin di sini ada berbagai karakteristik pribadi yang bermacam-macam, jadi gaya belajarnya juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sukanya dengerin audio musik sambil belajar, kemudian juga ada yang sukanya
mencatat atau mungkin menonton video atau bisanya itu praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa nih gitu. Nah itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin kalau di dunia pendidikan ada visual, auditory, kinestetik gitu ya. Nah itu pembelajaran sekarang eranya adalah menyesuaikan per individu. Jadi tidak bisa di generalis semua orang itu sama. Belajarnya harus di kelas dengerin orang atau trainernya ceramah itu udah nggak bisa. Jadi semua orang bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan juga kapasitasnya dalam belajar. Karena ada yang belajar itu dengan cepat, ada yang mungkin lambat, atau mungkin ada yang step by step harus terstruktur gitu ya. Jadi satu langkah demi langkah itu dia pelajari dengan detail. Nah itu personalized learning. Nextnya gamification. Nah ini aku beberapa kali mengisi kegiatan workshopnya freshman ini terkait dengan penerapan gamifikasi. Kemudian tahun kemarin ya 2024 aku juga ngisi webinar terkait gamifikasi. Mungkin teman-teman bisa cek nanti di YouTube kita ya kalau udah diupload atau belum. Nanti kalau belum tetap ditungguin di YouTube ya karena aku udah secara detail jelasin bagaimana gamifikasi di perusahaan dan di bidang L&D ini penerapannya seperti apa. Nah, singkat cerita mungkin gamifikasi itu apa? Gamifikasi itu adalah penerapan elemen game atau framework permainan ke dalam konteks non-game gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada gambar karyawan yang tingkatannya berbeda-beda. Nah, kalau di mungkin kantor teman-teman ada karyawan terbaik di setiap bulan, kemudian dibuat leaderboardnya, siapa yang achieve targetnya, kemudian dia akan mendapatkan posisi paling tinggi. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari gamifikasi. Jadi ada elemen game yang disebut leaderboard ya. Jadi bisa dilihat tingkatannya, kemudian levelnya juga kelihatan. Nah, itu adalah elemen game yang diterapkan di kegiatan konteksnya non-game gitu. Nah, itu singkat dari gamification. Oke, nah ini trennya juga terkait dengan AI ini tentu saja teman-teman pasti akan menghadapinya di berbagai sektor dan bidang, tidak hanya L&D, bahkan itu sales atau mungkin juga administrasi dan sebagainya. Sekarang orang-orang sudah berlomba-lomba menggunakan AI. Paling minim mungkin teman-teman cek GPT itu pasti diajak ngobrol gitu ya. Nah, tidak lain juga di bidang learning and development, kita juga mengikuti trennya gitu ya. Kalau di project kita banyak itu terkait dengan bagaimana menggunakan machine learning untuk analitik data. Jadi karena banyaknya peserta yang kita analisis, kita survei, tentu pengolahannya cukup panjang kalau kita secara manual. Makanya dengan machine learning kemudian dibantu AI itu akan prosesnya cukup cepat gitu. Nah itu salah satu penerapan di bidang L&D. Terkait dengan pengembangan konten juga ada gitu ya. Jadi sekarang pembuatan video juga sudah sangat gampang, tinggal memasukkan skrip, video konten akan jadi gitu ya. Nah makanya berbasis AI dan analitik data ini masuk juga di bidang learning and development. Jadi kita tidak akan ketinggalan juga gitu ya. Selanjutnya kebutuhan soft skill dan manajerial, karena mungkin ceritanya gini ya teman-teman, setelah pandemi COVID 2019, orang-orang itu yang dulunya bekerja secara teknikal langsung gitu ya, kemudian banyak yang bekerja itu secara online, kemudian juga terpisah-pisah secara demografinya, ada yang di lokasi mana tetapi bekerjanya tetap dalam satu waktu. Nah itu dalam menggunakan online ini juga membutuhkan skill baru yang mungkin banyak kita butuhkan. Di antaranya adalah soft skill, mungkin komunikasi, itu juga penting ya teman-teman. Jadi biasanya ketika ngobrol di kantor langsung colek, langsung membahas, diskusi, masalah selesai. Nah sekarang dengan jarak, komunikasi itu menjadi skill yang mungkin perlu di-upgrade. Jadi tidak hanya skill secara direct langsung, tetapi juga komunikasi secara digital. Kemudian bagaimana leadership-nya, teman-teman sekarang sudah di kantor itu banyak generasi yang berbeda-beda. Ada yang generasi mungkin X, milenial, dan Gen Z sudah masuk di struktur organisasi di berbagai perusahaan. Kita bagaimana memimpin mereka, atau mungkin teman-teman yang sudah
masuk untuk memimpin rekan setimnya yang mungkin beda generasi itu seperti apa. Nah, itu menjadi isu juga di bidang learning and development. Kemudian bagaimana kolaborasinya tentu itu cukup challenging dan kita perlu untuk fokus di soft skill yang menunjang tersebut. Oke, micro learning. Nah, ini lanjutannya tadi ya, terkait dengan bagaimana belajar itu sekarang sudah banyak yang masuk di dalam online atau mungkin banyak pembelajaran itu sudah jarang menggunakan buku, terutama di kantor. Teman-teman untuk membaca buku mungkin membutuhkan waktu yang lama, makanya sekarang micro learning itu menjadi tren juga. Jadi materi itu diambil inti-intinya saja, jadi poinnya aja, kemudian langsung direct apa yang dibutuhkan kepada peserta belajar langsung diberikan. Karena mungkin teman-teman juga kalau yang generasi sekarang, mungkin generasi saya ke bawah itu banyak yang lebih mengonsumsi media sosial, mungkin video reels, kemudian juga TikTok itu kan secara pembelajaran atau secara fokus melihat video itu kan pendek sekali ya, mungkin hanya 15 detik aja gitu ya. Nah, kalau 15 detik lebih lagi itu akan merasa bosen. Bahkan mungkin teman-teman yang sekarang dulunya sering nonton YouTube, kemudian sekarang nonton video yang lebih pendek, mungkin nonton YouTube mungkin dari berapa menit sudah bosen, sudah lelah gitu ya, pengennya di skip. Nah, itu adalah bagaimana kita metode pembelajarannya bisa masuk itu adalah dengan cara micro learning. Metodenya cukup dibuat kecil-kecil gitu ya. Lanjutnya adalah pembelajaran hybrid yang fleksibel. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah ngalamin gitu ya pembelajarannya secara online, kemudian bahkan meetingnya sambil di mobil gitu ya, di gambar ini. Mungkin direktur teman-teman yang diajak meeting sambil di mobil gitu ya. Nah, ini juga menjadi tren juga. Maksudnya metode pembelajaran seperti apa yang harus kita sesuaikan dengan era sekarang gitu ya. Oke, itu tadi tren yang mungkin di tahun 2025 sedang akan kita temui gitu ya, dan sekarang pun sedang berlanjut juga. Lalu bagaimana Mas dengan karir bidang L&D itu seperti apa? Nah, sebelum webinar ini aku udah lihat beberapa profil teman-teman ya, mungkin secara singkat karena teman-teman memasukkan profil lembaganya. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang mungkin sudah bekerja. Nah, mungkin aku awalin dulu penjelasan karir L&D ini untuk teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, biar kebayang bagaimana awalnya seperti apa. Nah, ini strategi berkarir di bidang L&D. Oke. Pertama, teman-teman mungkin yang pengen terjun di bidang L&D atau mungkin bekerja di dunia HR tapi bukan yang terkait dengan harus mewawancara talent, kemudian ngurusin payroll. Nah, mungkin pengennya di bidang khusus pelatihan gitu ya, learning and development. Teman-teman perlu pertama kali tentu membutuhkan keterampilan dasar learning and development itu seperti apa. Nah, ini bisa didapat dari pelatihan dan pendidikan. Nah, pendidikan itu mungkin teman-teman ada yang kuliah di bidang psikologi atau mungkin ada yang mungkin di bidang teknologi kinerja. Kalau dulu kebetulan aku kuliahnya di teknologi pendidikan dan konsentrasinya juga ada yang learning media dan juga teknologi kinerja. Nah, kurang lebih semua pembelajaran itu relate dengan pekerjaan sekarang gitu. Nah, teman-teman yang di luar jurusan, makanya di sini aku tulis pelatihan dan pendidikan ya. Jadi teman-teman yang tidak kuliah di bidang yang relevan, tentu bisa banget karena klien-klienku juga sama sekali banyak yang di luar dari bidang tersebut gitu ya. Di luar psikologi ada yang mungkin dari kesehatan, engineer, bahkan mungkin expertnya freshman itu kebanyakan yang dari learning and development. Awalnya dari engineer, dari secara teknis, kemudian melatih teman-temannya atau staffnya, kemudian pengen belajar lebih lanjut, makanya menguasai bidang L&D. Nah, teman-teman yang ingin belajar, pertama tentu belajar hard skill-nya, kemudian juga soft skill-nya. Jadi dua ini perlu teman-teman pelajari keterampilannya, bisa dicari di online course, mungkin ada banyak platform yang menyediakan, dan juga ikut bootcamp atau pelatihan secara offline workshop gitu ya, udah banyak sekali gitu.
Kemudian bagaimana pertama kali kalau udah punya keterampilan tentu harus mencari pengalaman. Jadi pengalaman itu dapat dari mana? Nah, banyak sekali sekarang lowongan kerja yang fokusnya itu sebenarnya tidak mendeklar bahwa kebutuhannya itu bukan di learning and development, tapi bisa gitu ya, nyerempet-nyerempet. Mungkin ketika teman-teman ingin ikut volunteer di bidang NGO, kemudian di situ teman-teman harus menyampaikan informasi dari NGO itu terhadap masyarakat. Nah, itu bagaimana cara teman-teman untuk menerapkan bidang L&D di kegiatan itu tentu bisa banget. Nah, itu teman-teman perlu banyak cari pengalamannya gitu ya. Nah, kebetulan dulu aku dari lulus atau mungkin pas kuliah dulu internnya itu di Balai Tekomdik itu terkait dengan training juga, mentraining guru-guru. Nah, di situ aku secara bidang mungkin bukan learning and development gitu ya, mungkin bayangannya di perusahaan-perusahaan, tapi aku learning and development di bidang sekolah. Nah, itu sebagai dasar juga aku dapat pengalaman dari situ. Kemudian juga baru masuk ke salah satu universitas swasta negeri ya, negeri. Kemudian di situ aku belajar terkait dengan pengembangan LMS digital. Baru di freshman aku banyak belajar di bidang learning and development. Makanya pengalaman awal itu menentukan karir teman-teman juga gitu. Tapi teman-teman yang sudah berkarir sekarang pengen mengganti haluan tentu bisa ya. Jadi teman-teman masih bisa, tentu saja tadi di awal keterampilan dasar itu penting. Kemudian mencari pekerjaan di entry level itu juga bisa untuk masuk ke next levelnya. Kuasai teknologi pembelajaran digital, tentu saja era sekarang sudah semuanya digital, makanya mengikuti tren juga perlu belajar. Sistemnya juga seperti apa juga perlu belajar. Makanya di sini aku tandain juga bagaimana teman-teman perlu belajar e-learning, gamifikasi, dan juga platform LMS atau Learning Management System. Kemudian tingkatkan kredibilitas dengan sertifikasi. Nah, banyak teman-teman ya, sertifikasi baik itu nasional atau internasional yang bisa teman-teman dapat untuk bisa meningkatkan karir teman-teman di bidang L&D. Nah, kebetulan tahun 2023 aku juga ikut salah satu sertifikasi Digital Learning Course, itu bidang learning and development, cuma di bidang digital gitu. Ambil course dari Digital Learning Institute dari luar, dari London gitu. Nah, ini sebagai teman-teman untuk meningkatkan kredibilitas teman-teman itu adalah menggunakan sertifikat. Nah, teman-teman aku sarankan banget untuk ikut program-program atau pelatihan yang mempunyai sertifikat gitu ya, memberikan sertifikat, jadi teman-teman bisa naik level. Portofolio dan jaringan profesional. Nah, bidang L&D itu di Indonesia juga ada beberapa komunitas yang mungkin teman-teman bisa join, baik itu di LinkedIn atau mungkin di Instagram, atau mungkin di Jakarta juga ada, setiap daerah itu biasanya ada komunitasnya yang mungkin bisa teman-teman join. Kemudian menjadi spesialis di sektor tertentu. Jadi ada yang L&D itu dia spesialis di L&D untuk bidang F&B gitu ya. Kemudian juga ada yang khusus di perbankan, atau mungkin juga L&D di bidang industri atau pertambangan. Nah, teman-teman juga ketika sudah menguasai keterampilan L&D, tentu ingin meningkatkan kapasitasnya dengan fokus di salah satu sektor, atau mungkin bisa di berbagai sektor gitu. Nah, beralih ke peran strategis, tentu ini tingkatannya lebih lanjut gitu ya. Jadi tidak hanya mengembangkan karyawan untuk bisa menjadi SDM unggul atau meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga bagaimana peran strategis teman-teman di bidang usaha atau bisnisnya seperti apa. Nah, itu udah masuk ke peran strategis, nanti teman-teman bisa masuk ke eranya manajer dan juga direktur dan sebagainya. Nah, mungkin ini untuk gambaran sekilas, mungkin alurnya mungkin bisa berbeda ketika di realitasnya. Nah, teman-teman ini sebagai gambaran aja untuk yang baru akan masuk ke bidang L&D. Nah, selanjutnya ini mungkin teman-teman yang sudah masuk di karir L&D entry level atau mungkin di middle level. Nah, ini gambarannya secara umum aku dapat dari beberapa sumber dan kurang lebih seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi karyawan di bidang learning and development, kemudian akan jadi senior, kemudian juga naik menjadi manager dan juga senior manager dan juga director learning and development. Nah, ini di
perbedaannya tentu tanggung jawabnya gitu ya. Semakin banyak pengalaman, kemudian teman-teman juga semakin mendapatkan sertifikasi atau teman-teman juga mengambil pendidikan tingkat lanjut gitu ya, S2 atau S3 di bidang manajemen bisnis, nanti akan semakin naik juga gitu ya kesempatan karirnya. Nah, ini teman-teman tadi kan sudah aku jelaskan bagaimana trennya, kemudian L&D itu apa, kemudian juga jenjang karirnya. Nah, selanjutnya mungkin skill yang harus dimiliki teman-teman. Tadi kan aku jelaskan bahwa ada hard skill-nya, kemudian juga soft skill-nya. Nah, teman-teman harus belajar apa sih gitu ya. Oke, kita akan mulai. Nah, hard skill-nya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Pertama, teman-teman perlu belajar instructional design, bagaimana merancang pembelajaran, e-learning, kemudian bagaimana memfasilitasi dan membawakan pelatihan, kemudian TNA, evaluasi, talent development, data analis, dan project management. Ini kurang lebih gambaran umum hard skill-nya. Mungkin di setiap perusahaan beda-beda karena mungkin ada peran khusus di setiap profesi masing-masing gitu ya. Ini sebagai rangkuman dan gambaran aja. Kemudian soft skill. Nah, soft skill ini tadi nyambung ke bagaimana peran L&D di tahun 2025 ini juga perlu soft skill khusus juga. Komunikasi, public speaking, empati, dan sebagainya. Akan aku jelaskan detailnya satu-satu ya, teman-teman. Oke, instructional design. Jadi, bagaimana cara menyusun, merancang materi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan belajar gitu ya. Nah, mungkin teman-teman perlu familiar dengan model pembelajaran. Ada model yang mungkin sering kita temui yaitu ADDIE. Ada juga mungkin konsep Bloom Taxonomy, kemudian juga Kirkpatrick Level untuk evaluasi. Nah, di sebelah kanan ini, kanan saya atau mungkin kiri teman-teman ya. Kanan ya Kia ya. Sebelah kanan. Masih kanan, Mas. Oke, masih kanan. Jadi teman-teman masih fokus ya. Belum buka puasa gitu. Nah, di sini ada salah satu gambaran dari ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Jadi, teman-teman perlu belajar menganalisis kebutuhan, perlu belajarnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana merancang pembelajarannya, kemudian mengembangkannya, materinya, kemudian mengembangkan metodenya dan sebagainya, kemudian baru mengimplementasikan. Setelah itu perlu mengevaluasi. Nah, ini adalah siklus dari instructional design yang perlu teman-teman pelajari. Nah, ini mungkin teman-teman perlu sangat banyak belajar terkait dengan ini karena ini basicnya dari bidang L&D. Nextnya, e-learning development. Jadi, teman-teman juga belajar bagaimana mengembangkan sistem pembelajaran secara digital karena memang eranya sekarang digital. Banyak platform yang bisa kita gunakan, mungkin dari platform yang untuk manajemen sistemnya ada Moodle, kemudian Adobe, dan juga sebagainya. Nah, kemudian cara merancang pembelajaran online-nya juga ada beberapa aplikasi mungkin seperti Articulate, kemudian juga iSpring, kemudian juga Captivate, dan juga bentuk-bentuk platform lainnya ya sekarang online. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang secara low code dan high code, low code-nya itu bahkan secara bentuk menggunakan PowerPoint, Google Slide itu juga bisa untuk membuat pembelajaran online. Kemudian sekarang juga ada Canva gitu ya. Ada juga Miro yang bisa digunakan pembelajaran secara online. Nah, banyak ya teman-teman aplikasi yang bisa kita terapkan di bidang e-learning atau digital learning ini gitu. Kemudian bagaimana teman-teman perlu belajar terkait dengan training, delivery, dan facilitation. Jadi tidak hanya teman-teman jago untuk perancangnya, tapi juga memfasilitasi. Seperti mungkin aku sekarang ini membawakan webinar, itu salah satu kompetensi yang teman-teman perlu pelajari juga. Bagaimana membawakan materi secara online, kemudian juga membawakan materi secara offline gitu ya, secara langsung di kelas, atau mungkin ketika teman-teman membawakan kegiatan di luar kelas gitu ya, kegiatannya mungkin secara teknikal di perusahaan gitu. Nah, itu perlu teman-teman pelajari karena teman-teman yang akan hadapi itu orang lain, jadi peserta belajar itu, dan juga teman-teman juga akan menghadapi berbagai orang yang mungkin teman-teman akan temui gitu ya di bidang L&D. Karena di bidang L&D itu
selama di situ masih ada manusia yang bekerja, bidang L&D itu akan selalu tetap ada gitu ya teman-teman. Jadi akan sulit digantikan AI gitu ya, karena kita adalah posisi yang mungkin strategis untuk memahami manusianya gitu. Oke, nah selanjutnya tadi aku jelaskan kita perlu belajar TNA. Nah, TNA itu apa? Mungkin nanti akan dijelaskan di workshop yang lebih detail gitu ya. Jadi aku kasih gambaran aja teman-teman. Jadi antara target kompetensi dan juga kompetensi yang saat ini dimiliki oleh karyawan itu, ketika di situ ada yang kosong berarti itu ada gapnya. Jadi bagaimana harapan perusahaan karyawan itu harus memiliki skill apa, sedangkan karyawan saat ini skillnya seperti apa. Nah, itu perlu diukur. Nah, diukurnya ini adalah disebut dengan training need analysis. Mungkin teman-teman yang masih baru atau awam di kuliahan, aku jelasin secara gampang tadi. Ketika perusahaan warung tadi ya, warung pecel lele, kemudian teman-teman memasak, kemudian ada karyawan baru. Nah, karyawan ini kan perlu diketahui ya, apakah dia udah bisa memasak atau belum, kemudian sudah bisa melayani pelanggan atau belum. Nah, itu teman-teman perlu analisis. Nah, cara menganalisisnya seperti apa? Nah, besok ikut workshop nanti akan dijelaskan secara detail. Jadi aku ngenalin aja gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah evaluation dan measurement. Nah, ini termasuk dengan siklusnya dari instructional design tadi ya. Ketika program sudah diimplementasikan, tentu harus diukur gitu ya, teman-teman. Jadi yang diukur seperti apa, teman-teman perlu kenal dengan Kirkpatrick 4 level. Jadi teman-teman akan mengukur level 1, yaitu reaksinya seperti apa, kepuasan pesertanya ketika pembelajaran seperti apa, kemudian ketika belajar efek pembelajarannya seperti apa, kemudian dites kan. Nah, makanya itu diukur yaitu di step yang kedua yaitu learning. Kemudian 3, behavior atau aplikasinya di tempat kerja apakah berubah atau tidak. Kemudian organization impact, apakah berimpact terhadap perusahaan atau tidak. Nah, yang terakhir ini banyak perusahaan yang mungkin sering lupa gitu ya. Nah, banyak project freshman juga mengukur yang kelima ini, mungkin banyak yang belum tahu, yaitu mengukur bagaimana investasi itu apakah menghasilkan atau tidak, yang disebut dengan return on training investment. Nah, teman-teman, ketika saya bekerja di freshman awal-awal, kita sering dapat project ini dan mungkin itu cukup baru di bidangku gitu ya, karena sebelumnya belum pernah sampai ke area sana dan ya menarik sekali kalau teman-teman pelajari gitu. Ini adalah evaluation dan measurement. Selanjutnya di bidang HR dan talent development knowledge. Nah, ini besok juga ada webinar ya, Kia ya, terkait dengan talent development. Nah, teman-teman detailnya ini mungkin teman-teman besok bisa ikut. Aku kasih gambaran aja bagaimana di bidang talent development ini kaitannya dengan learning and development. Nah, ketika teman-teman mengembangkan karyawan, itu mungkin karyawannya sudah ada gitu ya. Nah, kalau karyawannya belum ada seperti apa, makanya teman-teman kan membutuhkan karyawan yang seperti apa, harus merekrut karyawan seperti apa, kemudian bagaimana meningkatkan kinerja tadi tentu perlu diimbangi dengan informasi atau pengetahuan terkait dengan bidang HR dan juga talent development. Nah, mungkin lebih detail besok bisa ikut webinarnya. Tapi aku informasikan bahwa di bidang learning and development, bidang ini tentu perlu teman-teman pelajari gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah data analisis dan reporting. Nah, ini skill yang mungkin teman-teman perlu pelajari, bahkan saya juga masih belajar gitu ya. Jadi bagaimana membuat reporting secara visual, kemudian juga menganalisis data, karena pekerjaan teman-teman tentu akan bekerja dengan data gitu ya. Mungkin kalau yang di kantornya karyawannya cuma 1-2, oke, masih bisa kita atasi dengan datanya tidak terlalu kompleks. Tapi perusahaan nasional, BUMN, atau mungkin perusahaan yang swasta yang besar-besar, corporate besar, tentu karyawannya lebih dari 1.000 atau mungkin karyawannya lebih dari 5.000-an gitu ya. Karena di Freshman juga ada klien yang karyawannya lebih dari 9.000 gitu ya, diserbar di seluruh daerah di Indonesia, berbagai provinsi, dan kita bagaimana mendevelop atau melayani perusahaan tersebut untuk
bidang L&D-nya tentu menggunakan analisis data gitu ya. Nah, ini tentu teman-teman perlu pelajari. Nah, mungkin sekarang sudah ada tools-nya gitu ya, ada Google Sheet, Excel, Power BI, dan mungkin lebih advance lagi machine learning. Nah, untuk data analisis ini kita juga mungkin teman-teman perlu pelajari, banyak course juga yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Oke, project management. Nah, sekarang dengan kompleksitas kegiatan atau mungkin pekerjaan learning and development di corporate, tentu teman-teman juga perlu belajar bagaimana memanage project dengan lebih baik gitu ya. Karena selain dikejar waktu, karena kalau dihitung secara kalender itu kan setahun hanya 12 bulan ya teman-teman. Bagaimana mendevelop karyawan yang ribuan gitu selama 1 tahun, teman-teman perlu menggunakan atau belajar project management dengan lebih baik gitu ya. Bagaimana biar secara struktur, kemudian juga step by step-nya tidak terlewat secara penjadwalan. Nah, ini penting untuk teman-teman pelajari. Communication skill. Nah, teman-teman tentu akan berhadapan dengan berbagai orang. Tadi aku jelasin di awal bahwa teman-teman tidak hanya bertemu dengan peserta belajar, tapi juga mungkin pembawa materinya. Jadi tidak teman-teman yang harus mengisi, tetapi ada namanya subject matter expert sebagai mungkin yang memiliki knowledge di bidang tertentu yang mungkin teman-teman akan sering temui untuk meminta materi atau mungkin mengisi materi pembelajaran. Kemudian di manajernya atau di manajemen atau mungkin bahkan sampai ke tingkat direktur, teman-teman juga akan bersinggungan dengan beliau-beliau gitu ya. Jadi skill bagaimana ngobrol eksekutif, ketawa karir itu teman-teman juga perlu pelajari gitu ya. Jadi banyak oh ya, mungkin kalau di runut gitu ya, kenapa communication skill untuk taraf eksekutif itu penting, karena bagaimana teman-teman tahu tujuan bisnis perusahaan atau mungkin strategi bisnis perusahaan. Tentu teman-teman selain mengambil dari dokumen, tentu ngobrol dengan yang di C-level gitu ya, atau mungkin di level di atas teman-teman. Kemudian juga skill bagaimana berkomunikasi secara publiknya gitu ya. Nah, itu penting untuk teman-teman pelajari. Nyambung juga dengan komunikasi, public speaking dan facilitation tentu penting juga untuk teman-teman miliki. Jadi bagaimana ketika teman-teman dihadapan dengan berbagai orang di depan kelas, kemudian juga menyampaikan informasi kepada teman-teman di kantor. Nah, itu teman-teman juga perlu latih untuk public speaking gitu. Next-nya mungkin empathy dan juga emotional intelligence gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu berempati kepada orang atau karyawan-karyawan yang mungkin teman-teman analisis gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa tahu kalau dia itu membutuhkan suatu pembelajaran atau suatu treatment khusus untuk belajar, kalau teman-teman tidak bisa berempati kepada mungkin karyawan, atau mungkin teman-teman juga perlu empati juga terhadap atasan teman-teman. Sebenarnya atasanku tuh membutuhkan karyawan yang seperti apa. Nah, itu perlu juga skill ini gitu. Adaptability dan problem solving. Nah, ini mungkin teman-teman jangan kaget melihat gambar di depan ini ya. Jadi ini hanya gambaran aja bahwa ini adalah gambar design thinking yang mungkin teman-teman kalau besok ada webinar kalau nggak salah problem solving ya, iya ya. Nah, ini juga akan terkait dengan bidang learning and development. Jadi bagaimana menyelesaikan suatu masalah karyawan atau mungkin menyelesaikan masalah perusahaan, untuk mencari solusinya itu perlu skill khusus, yaitu problem solving. Nah, teman-teman perlu belajar apa? Design thinking tentu perlu pelajari, why analysis, Pareto dan sebagainya. Jadi metode-metode untuk menyelesaikan masalah teman-teman perlu pelajari, karena yakin di bidang L&D itu banyak masalah. Jadi teman-teman harus menyelesaikannya dengan struktur yang tepat, karena untuk mendapatkan solusi yang tepat juga tentu metodenya harus yang tepat juga gitu ya, supaya berimpact secara benar. Nah, ini gambarannya. Kalau aku kasih gambaran, masalahnya adalah gap kinerja. Kemudian apa yang harus kita selesaikan, yaitu dengan metode design thinking kita akan menyelesaikannya dengan program pembelajaran. Nah, alurnya untuk menyelesaikan ini atau merancang program pembelajaran ini menggunakan teknik design thinking. Nah, lebih detailnya besok ikut webinar ya teman-teman. Jadi nanti akan dijelaskan ini secara
detail. Nah, kemudian creativity dan innovation. Nah, teman-teman perlu belajar secara kreatif dan memunculkan banyak inovasi karena untuk memberikan materi pembelajaran yang bagus, kemudian juga menentukan metode-metode pembelajaran yang tepat itu membutuhkan kreativitas. Nah, teman-teman bagaimana perlu membuat bahan material secara konten ini aku contohkan karya-karyanya Freshman. Jadi ada teman-teman kadang-kala membutuhkan skill untuk membuat video atau mungkin kadang-kala teman-teman harus mengedit gambar. Nah, tidak perlu khawatir, sekarang sudah banyak ada platform, mungkin ada Canva, kemudian juga teman-teman juga menggunakan aplikasi untuk pembuatan video, ada Vion gitu ya. Kemudian ada Animate dan sebagainya. Jadi sekarang banyak platform yang bisa teman-teman gunakan. Yang penting teman-teman harus kreatif gitu ya. Nah, selain kreatif tentu juga harus berinovasi karena peserta belajar aja sering bosen gitu ya dengan belajarnya gitu. Nah, makanya teman-teman harus berinovasi nih. Bagaimana peserta belajar supaya tidak melulu seperti itu belajarnya, kemudian supaya lebih baik lagi, bagus lagi, kontennya seperti apa itu perlu dengan inovasi. Selanjutnya, collaboration dan stakeholder. Tadi aku juga sudah jelaskan bahwa teman-teman akan bertemu dengan berbagai level dan teman-teman perlu berkolaborasi. Tadi ada generasi X, milenial, dan Gen Z gitu ya. Teman-teman perlu belajar bagaimana berkolaborasi dari setiap generasi supaya di pekerjaan teman-teman untuk mendevelop karyawan itu benar-benar sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Nah, kolaborasi ini tentu bisa dipelajari secara online dan juga offline. Jadi sekarang bentuk kolaborasi itu ada yang langsung, kolaborasi, diskusi dan sebagainya, ada juga online. Nah, teman-teman perlu belajar juga keduanya gitu. Oke, time management dan organizational skill gitu ya. Jadi mengelola waktu dan juga mengorganize kegiatan teman-teman. Tentu ini membutuhkan skill juga. Jadi bagaimana menentukan jadwal training supaya tidak bentrok, kemudian pekerjaan teman-teman supaya detail-detailannya juga presisi gitu ya. Jadi secara detail tidak kelewat. Itu membutuhkan time management dan organizational skill gitu ya. Mengatur waktu dan juga mengatur tadi kaitannya dengan project management. Nah, mungkin itu terkait dengan soft skill, tadi hard skill. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan, Kia dan teman-teman, mengutip dari salah satu quote dari Jim Collins, "Great vision without great people is irrelevant." Jadi, bagaimana tugas learning and development mengembangkan karyawan supaya menjadi great juga, jadi great people, supaya sesuai dengan great vision perusahaan, tentu membutuhkan teman-teman untuk di bidang learning and development yang berkompeten. Kalau belum berkompeten tentu harus belajar lagi gitu. Thank you Kia, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan atau teman-teman belajar silahkan gitu Kia. Oke, thank you banget Mas Imam. Boleh kasih give applause dulu. Pakai reaction boleh ya? Aku mau pakai reaction ini. Oke, thank you Mas Imam. Nah, sekarang boleh nih kita sesi tanya jawab, boleh ya Mas Imam? Training and development dan juga learning and development itu sama sebenarnya. Kemudian juga sebenarnya yang membedakan kan istilah training dan juga learning ya. Kalau training itu mungkin mencakup yang lebih kecil, sedangkan kita menggunakan istilah learning itu karena lingkupnya lebih besar gitu ya. Kalau training kan program trainingnya, jadi bagaimana karyawan itu kita develop menggunakan training. Sedangkan kita L&D itu membicarakan terkait lingkup yang lebih gede, yaitu kita menggunakan istilahnya learning. Sebenarnya sama aja gitu sih. Bahkan ada yang mengatakan mirip antara learning and development, training and development, dan juga instructional design. Karena di lingkup instructional design itu kan mencakup ADDIE. Nah, itu udah mencakup seluruh kompetensi yang ada di learning and development. Jadi secara istilah itu mungkin banyak yang menggunakannya berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu kita melatih karyawan dan mengembangkan karyawan supaya semakin berkompeten dan juga berimpact pada perusahaan sehingga perusahaannya makin naik gitu ya. Jadi kinerjanya semakin bagus gitu, Mario.
Mungkin instructional design ini adalah pengembangan secara keseluruhan ya. Di situ ada model pengembangannya. Nah, learning design itu ada posisinya di sini. Nah, kalau instructional design itu ada dari tahapnya analyze, design, development, implementation, dan evaluasi. Nah, learning design itu posisinya ada di sini, gitu ya. Nah, biasanya pekerjaannya juga mirip-mirip dan juga sama karena memang learning design itu bagian dari instructional design gitu ya. Nah, untuk tantangannya seperti apa? Tentu banyak sekali ke tantangannya karena mungkin kalau di perusahaan besar yang paling challenging adalah percepatan antara strategi perusahaan. Misalnya kita ada di perusahaan perbankan. Nah, perbankan itu kan cepat. Mungkin ada mesin ATM-nya yang diperbarui sekarang sudah menggunakan mobile gitu ya. Nah, itu kan perubahannya cepat. Tentu kita harus melatih karyawannya juga harus cepat gitu ya. Sedangkan mendevelop pembelajaran itu kan tidak sekali jadi gitu ya. Sekarang bikin besok langsung terapkan itu juga mungkin agak sulit. Mungkin ada bisa, cuman sulit sekali gitu ya. Nah, tantangannya seperti itu. Dengan waktu yang cukup sempit, setahun hanya 12 bulan, sedangkan percepatan itu bisa setiap hari, bahkan sekarang juga seperti apa, besok bisa ganti gitu ya. Kaitannya juga dengan politik juga berganti-ganti gitu, tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan. Mungkin sekarang yang paling kerasa di klien-klien freshman adalah efisiensi gitu ya. Banyak perusahaan atau mungkin lembaga pemerintah yang terkena efisiensi. Tentu di situ akan mengalami berbagai dinamika dan juga pergejolakan gitu ya. Jadi kita bagaimana menerapkan L&D ini supaya tetap relevan dengan case-case yang ada. Nah, itu contohnya. Jadi secara tantangan tentu pasti banyak sekali, tetapi yang jelas bagaimana kita selalu optimis dan juga itu ya, menyesuaikan bagaimana kebutuhan peserta belajar, kebutuhan karyawan dengan apa yang harus dicapai perusahaan. Nah, itu harus kita selaraskan. Nah, mungkin seperti itu Kia dan Kak Umul Khair ya. Semoga menjawab. Oke, sip. Oke, thank you Mas Imam. Nah, ini dia informasi pentingnya. Jadi, pada tahun ini Freshman kembali menyelenggarakan public training yang akan diselenggarakan paling cepat di tanggal 18 sampai 19 Maret. Nah, ini tentang tadi yang dibahas oleh Mas Imam nih, terkait dengan learning needs analysis. Nah, untuk detail program-program trainingnya ada apa aja, kurang lebih di satu semester ini akan ada 6 topik atau 6 tema yang akan kami jalankan untuk public training. Tapi di luar ini masih banyak banget nih judul-judul atau tema-tema training yang akan kami selenggarakan. Jadi tetap stay tune aja di Freshmind, IG-nya Freshmind atau di websitenya untuk mengetahui lebih banyak training-training program yang diselenggarakan oleh Freshmind. Atau boleh banget di chat juga nih ke aku nih, nanti aku cantumin nomor WA aku ya. Nah, ini dia untuk outline-nya. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk screenshot dipersilahkan ya. Jadi ini teman-teman yang mau join, mau tahu outline-nya apa aja sih dari setiap webinar, dari setiap workshopnya, boleh banget nih di screenshot dulu untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, ini juga ada outline-nya lagi. Jadi ada MLI juga yang tadi sempat disinggung oleh Mas Imam. Lalu kita juga ada tentang training data analis, tentang coding, tentang Excel, tentang Looker Studio dan lain-lain. Itu akan kita bahas juga di training publiknya kita. Oke, sekian dari kami. Aku Rizkia Dinan Adani dan tadi dari rekanku Mas Imam. Kami pamit undur diri. Jika ada salah kata atau salah sikap, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next webinar berikutnya. See you, Fresh People!